ketika anak-anak. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "At-tiflu yusalla alaihi." Anak-anak disolati. Itu apa? Hadis ini hadis yang sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Mughirah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ketika itu ia menukil sabda Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rakibu khalfal janazah." Ar-rakib khalfal janazah, orang yang berkendaraan, artinya ketika mengantar jenazah, mengiringi jenazah, kalau dia pakai kendaraan di belakang. Ini hadisnya. Wal masyi, adapun yang berjalan, haitsu syaa minha, maka terserah dia. Pengen di depan boleh, di belakang jenazah bisa, atau di samping jenazah. Di samping jenazah, sambil mengiring jenazah, dia mungkin gantian mengusung jenazahnya. Jadi yang berjalan bisa mengiringi jenazah itu di depannya, di samping, di belakang. Kalau di belakangnya jenazah, maka yang berjalan ini sebaiknya di depan, kemudian yang berkendaraan paling belakang. Nih. Wa tiflu yusalla alaihi. Anak-anak juga disolati. Ini anak-anak juga disolati. Maksudnya disyariatkan juga untuk disolati. Bukan hanya orang dewasa saja, tapi anak-anak juga disolati. Ini menunjukkan bahwa syariat sholat jenazah ini bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Nih, artinya tidak dibedakan antara ini anak nggak usah disolati. Nah ini, jadi syariatnya tetap disolati. Fi Sunan Ibnu Majah, kemudian disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, "Shallu ala atfalikum," solati anak-anak kalian, fa innahum min afratikum, karena sungguhnya mereka itu termasuk afratikum. Termasuk di antara afrod itu amalan atau kelebihan kalian, tambahan bagi kalian. Nah ini yang dimaksudkan hadis ini. Tetapi hadis ini hadis yang maudhu, hadis palsu, hadis yang palsu. Cukup dengan hadis yang sebelumnya. Yaitu at-tiflu yusalla alaih, anak-anak itu juga disolati. Ini hadis yang sahih. Sehingga cukup dengan hadis ini menjadi dasar. Nah, kita tidak perlu hadis maudhu. Nah, ini hadis maudhu ini tidak dibutuhkan. Tidak menambah hukum, tidak mengurangi hukum, ya, tidak bisa dikuatkan dan menguatkan. Ya, tidak bisa dikuatkan atau menguatkan. Hadis maudhu ditinggalkan, tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW. Apabila yang disebut hadis maudhu tetapi itu sebenarnya perkataan selain Rasulullah, maka dijelaskan kalau disandarkan kepada Rasulullah itu lemah atau itu maudhu karena perawinya ada fulan pendusta. Nah ini, maka dijelaskan hadis ini atau riwayat ini sahih tapi bukan sabda Rasulullah misalnya. Ini perkataan ulama. Kalau disandarkan kepada Rasulullah, yang menyandarkan ini misalkan seorang pendusta, maka ini palsu. Nah ini palsu. Nah Imam Ahmad bin Abi Abdah mengatakan, saya bertanya kepada Imam Ahmad. Ahmad namanya juga muridnya Imam Ahmad.
Ahmad bin Abdah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Saya bertanya kepada Imam Ahmad, kapan wajib disolati ini janin? Kalau tadi anak, sekarang apa? Janin yang keguguran, maksudnya apa namanya? Janin yang gugur. Jadi dia keguguran, seorang wanita keguguran. Ini kapan disolatinya? Artinya usia berapa ketika di dalam janin itu kemudian mati, keguguran. Ini kan mati jadinya. Nah, ketika dikuburkan, sebelum dikuburkan, ini kapan disolatinya? Apakah setiap keguguran disolati? Ini. Makanya ditanyakan kepada Imam Ahmad, kapan ini janin itu yang keguguran ini disolati? Imam Ahmad menjawab, idza ata alaihi arba'atu ashhur, kalau sudah lewat 4 bulan. Kalau sudah lewat 4 bulan. Kenapa? 4 kali 3, 40 kali 3, 120. 120 itu 4 bulan. Nah, di situ telah ditiupkan ruh. Telah ditiupkan ruh. Karena telah ditiupkan ruh berarti ini makhluk hidup. Makhluk hidup berarti ini disolati. Ketika meninggal setelah 4 bulan, usia janin 4 bulan disolati. Li'annahu, karena yunfakhu fihi ruh. Karena telah ditiupkan ruh. Ini telah ditiupkan apa? Ruh pada janin itu. Jadi kalau usianya lebih dari 4 bulan, ini 5 bulan, 6 bulan keguguran, ini sudah terbentuk bentuk manusia. Ini bentuk manusianya sudah apa? Sudah lengkap. Artinya sudah matanya, sudah hidungnya. Meskipun mungkin secara bentuk sempurnanya belum, tetapi sudah kelengkapan organ itu sudah apa? Sudah lengkap, sudah terpisah dari anggota yang lainnya. Sudah bisa dilihat, ini tangannya, ini jari-jarinya, ini sudah mulai terbentuk. Meskipun mungkin 4 bulan ke atas ini mungkin masih ada jari-jari ini masih nempel yang lainnya. Ini dokter yang paham persisnya ya. Ini berapa usianya ini 4 bulan ini, kelengkapannya bagaimana bentuk. Jadi bisa dilihat. Tapi intinya bulan keempat atau 4 bulan setelahnya ini sudah ditiupkan ruh. Ini sudah jelas. Meskipun diperselisihkan sebelum itu, karena ada sebagian yang menafsirkan bahwa ditiupkannya ruh itu di usia 81. Usia 81. Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan di usia 121 ditiupkan ruh, atau 120 ditiupkan ruh. Nah, ini yang jelas kalau sudah 120 ini disepakati. Ini sudah ditiupkan apa? Ruh. Yang diperselisihkan sebelum itu. Karena ada yang berpendapat 40 ketiga itu ditiupkan di awalnya. Ini yang menafsirkan arba'ina yauman nutfatan mudghatan alaqah dan mudghah. Ketika mudghah itu yang ke-40 sudah ditiupkan. Tetapi jumhur menyebutkan 120. Nah, makanya yang dijadikan kepastiannya adalah 120 ini. Imam Ahmad. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, hadis Mughirah bin Syu'bah at-Tifl sallallahu alaihi, ini hadis yang sahih. Dan beliau mengatakan, Ibnu Qayyim, tidak ada penjelasan dalam hadis ini, at-Tifl sallallahu alaihi, anak itu disolati, tidak ada penjelasan 4 bulan atau yang lainnya. Maka dijawab, kata apa? Kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ketika ditanya tentang hadis Mughirah, di situ tidak disebutkan 4 bulan,
Jawab oleh Imam Ahmad, qalahu Sa'id bin Musayyib. Ini dikatakan pendapat 104 bulan ini, 120 hari. Ini pendapat atau dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i, yang mengatakan disolati kalau sudah berusia 4 bulan. Kemudian jika ditanyakan apakah Nabi menyolati putranya Ibrahim pada hari kematiannya, maka dijawab telah terjadi perselisihan tentang hal ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Ibrahim meninggal ketika usianya 18 bulan. 18 bulan meninggalnya. Dan tidak disolati Rasulullah. Tidak disolati. Tidak disolati Rasulullah SAW. Nah, ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, sanadnya hasan. Rasulullah tidak menyolati Ibrahim dengan riwayat Aisyah. Sementara Rasulullah mengatakan at-tiflu yusallah. Anak-anak disolati. Nah ini. Bagaimana mengkompromikan kedua riwayat ini? Nah ini riwayat Aisyah menyatakan Ibrahim tidak disolati. Nah, Imam Ahmad mengatakan Yakub bin Ibrahim mengatakan kepada kami, Haddatsani abi, ayah saya mengabarkan kepadaku dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq mengatakan kepada saya, mengatakan Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm menyampaikan kepada saya dari Amrah, dari Aisyah, lalu menyebutkan riwayatnya ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari muridnya Hambal muridnya Imam Ahmad. Kakeknya Imam Ahmad Hambal namanya, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, tapi lebih sering disebut Ahmad bin Hambal. Nah, Hambal muridnya ini Hambal muridnya Imam Ahmad. Ini adalah hadis mungkar. Dan sisi kelemahannya ada pada Ibnu Ishaq. Al-Khalal berkata, dibacakan kepada Abdullah. Nah, ini, hadis ini disebutkan sanadnya. Haddatsana Aswad bin Amir, haddatsana Israil qala. Dia mengatakan telah mengabarkan kepadaku Ja'far al-Ju'fi. Ini Jabir ini juga termasuk perawi yang diperbincangkan. Dari Amir, dari Barra bin Azib, Rasulullah menyolati putranya Ibrahim. Dia meninggal ketika berusia 16 bulan. Ini ada perselisihan apa? Riwayat. Ini perselisihan riwayat. Jadi hadis ini, hadis Aisyah dikatakan sanadnya hasan, tapi ada kritikan. Ada kritikan ini tadi. Adapun riwayat lain menyebutkan Rasulullah menyolati Ibrahim. Ini menyolati Ibrahim. Ini dari sahabat Al-Barra bin Azib. Yang benar yang mana ini? Tapi riwayatnya ini ada apa? Ada Jabir al-Ju'fi. Ini ada kelemahannya. Hadisnya dhaif. Yang lebih sahih yang tadi menyebutkan hadis Aisyah, riwayatnya sanadnya hasan, dan Aisyah mengatakan Rasulullah tidak menyolati apa? Ibrahim. Abu Dawud menyebutkan dari Al-Bahi. Ketika Ibrahim meninggal, putra Rasulullah SAW, Rasulullah menyolati fil maqaid. Ini di atas tempat duduk. Artinya ditaruh di tempat yang biasa digunakan untuk duduk. Dan hadis ini mursal. Al-Bahi namanya Abdullah bin Yasar, seorang Kufi. Tapi mursal itu termasuk riwayat yang lemah. Mursal tabi'i langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan dari Atha bin Abi Rabah, Nabi menyolati putranya Ibrahim ketika berusia 70 malam. Nah, ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Al-Janaiz. Dan ini juga mursal. Hadis mursal itu hadis yang tabi'i meriwayatkan langsung dari Rasulullah, nggak ada sahabat.
Jadi ini adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal. Kenapa? Ini ada kesalahan karena sebenarnya meninggalnya itu sudah lewat setahun. Ini sudah melewati apa? Kok di sini 70 malam? Nah, 7 malam baru 2 bulan lebih, ya kan? Baru 2 bulan lebih. Nah, ini padahal sudah disebutkan dalam banyak riwayat. Nah, ini ada yang menyebutkan 16 bulan, ada yang 18 bulan. Nah, ini. Nah, para ulama berselisih tentang asar-asar ini. Ini ada yang menyebutkan riwayatnya sahih, yaitu yang Rasulullah menyolati Ibrahim dan melemahkan hadis Aisyah. Imam Ahmad juga termasuk yang menyatakan validnya hadis tentang sholatnya Rasulullah, sholat jenazah Ibrahim. Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan hadis-hadis marasil ini yang mursal, dan riwayat mursal ini hadisnya sanadnya sahih atau hasan, sementara hadis al-barra ini bukan mursal. Al-barra jelas dari Rasulullah SAW atau mengetahui kejadian itu. Riwayatnya ada kelemahan, tetapi dengan riwayat mursal dan riwayat hadis barra, kata Imam Ahmad, saling menguatkan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Meskipun hadis hadis barra ada Jabir al-Ju'fi yang lemah. Nah, hadis ini kemudian diperselisihkan karena perbedaan dalam pensohihan. Apakah lebih sahih hadis Aisyah ataukah lebih sahih hadis Al-Barra? Ini Al-Barra memang lemah, ada kelemahan, ada Jabir al-Ju'fi, tetapi dikuatkan dengan riwayat-riwayat mursal. Nah, ini penyebab perbedaan atau perselisihan dalam menyolati anak kecil. Lalu disebutkan perbedaan mereka di dalam sebab kenapa disolati, kenapa tidak disolati. Sebagian mengatakan cukup dengan kenabian Rasulullah. Ini yang merojihkan bahwa Nabi tidak menyolati Ibrahim. Mereka menjelaskan kenapa kok tidak disolati. Cukup itu dengan kenabian Nabi SAW, dan tidak perlu untuk disolati. Untuk bisa mendapatkan syafaat, cukup dengan beliau sebagai putra Rasulullah SAW. Maka ini juga sebagaimana orang yang mati syahid, ini juga tidak perlu disolati. Sudah cukup dengan kematian syahid, itu sudah menggugurkan kewajiban fardu kifayah untuk disolati. Ini yang berpendapat bahwa Ibrahim tidak disolati. Kemudian sebagian kelompok yang lainnya mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim meninggal pada waktu terbenam, pada waktu gerhana matahari. Orang sibuk sholat gerhana. Orang sibuk sholat apa? Sholat gerhana. Karena pada waktu itu Nabi Rasulullah SAW itu melakukan sholat apa? Gerhana. Pas waktu itu juga pada waktu itu juga apa? Ibrahim meninggal. Ibrahim meninggal. Maka disebutkan karena disibukkan dengan sholat kusuf daripada sholat jenazah. Meskipun Rasulullah menyebutkan atiflu yusalla alaih, anak-anak disolati. Tapi dari sini ada yang lebih penting daripada sholat jenazah. Artinya, kalaupun disolati, hukum sholat itu tidak sampai wajib. Tidak sampai apa? Wajib. Lebih
dikuatkan syariat sholat gerhana. Karena sebagian ulama mengatakan wajibnya sholat gerhana. Wajibnya sholat gerhana. Kenapa? Rasulullah yang memerintahkan falja'u ila shalah. Idza ra'aitumu falja'u ila shalah. Apabila kalian melihat gerhana, maka segeralah menuju apa? Sholat. Lakukan sholat. Ini perintah Rasulullah. Pada asalnya perintah Rasulullah itu wajib, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ini enggak wajib. Ini. Pada asalnya perintah Rasul seperti perintah Allah. Ini. Seperti perintah Allah. Jadi wajib hukumnya. Hukum asal. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib. Nah, ada sebagian yang mengatakan tidak bertentangan. Rasulullah memerintahkan menyolati jenazah atau menyolati Ibrahim. Nah ini. Dan dikatakan sulli alaih, disolati. Dan Rasulullah tidak langsung menyolati. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk menyolati apa? Ibrahim. Kenapa? Karena Rasulullah disibukkan dengan sholat gerhana. Dikatakan, ada yang mengatakan itu tidak disolati. Sama-sama pendapat yang mengatakan disolati atau tidak, itu sebenarnya bisa dikompromikan. Ini pendapat ketiga, mengkompromikan hadis-hadis ini tadi. Bahwa Rasulullah yang dinukil bahwa tidak menyolati karena Rasulullah sholat gerhana, ada yang mengatakan disolati. Nah ini. Disolati, tetapi bukan langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada yang mengatakan tidak disolati. Kelompok yang lain mengatakan riwayat al-musbit aula. Yang menetapkan itu lebih didahulukan. Apa menetapkan? Disolati. Yang menafikan tidak disolati oleh Rasulullah. Yang menetapkan lebih aula. Kenapa? Ada tambahan ilmu. Kalau yang mengatakan tidak disolati, itu berarti dia tidak tahu kalau disolati. Ya. Tapi yang mengatakan disolati ada tambahan ilmu. Ini lebih didahulukan. Kalau ada tambahan ilmu di sini, maka dia lebih didahulukan. Ketika terjadi pertentangan antara yang menafikan dan menetapkan, maka yang didahulukan adalah yang menetapkan. Ini artinya sama-sama seimbang dua riwayat ini. Mana yang benar? Ini tidak mungkin benar dua-duanya, disolati dan tidak disolati. Mesti harus ada yang didahulukan. Kalau kekuatan dua hadis ini sama, ini kekuatan dua hadis ini seandainya sama, maka yang musbit, yang menetapkan lebih dikuatkan. Ditambah dengan sabda Rasulullah yang tadi disebutkan, yaitu yusalla at-tiflu yusalla alaihi, dan hadisnya sanadnya sahih. Hadisnya sanadnya sahih Imam Ahmad bin Hanbal. Itu jelas disepakati kesahihannya. Artinya jelas lebih jelas kesahihannya. Artinya Rasulullah sendiri yang mengatakan anak-anak itu disyariatkan untuk disolati. Adapun Ibrahim, ada yang mengatakan tidak disolati, ada yang mengatakan disolati. Ini mana yang lebih didahulukan? Kalau seandainya kekuatannya sama, maka apa? Yang menetapkan itu lebih didahulukan. Dari sini jumhur ulama dan sampai hari ini mereka lebih menguatkan pendapat yang mengatakan anak-anak disolati. Ini masalah Ibrahim itu disolati atau tidak, itu perselisihan yang masih tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah anak-anak disolati. Artinya seandainya pun nggak disolati, nggak masalah. Rasulullah sibuk dengan sholat gerhana. Oh disolati, ini. Maka yang lebih tahu didahulukan, ditetapkan, didahulukan daripada yang menafikan. Ini kaidahnya. Baik itu seandainya Ibrahim disolati atau tidak oleh Rasulullah langsung. Mungkin tidak disolati Rasulullah tapi disolati oleh yang lainnya, sehingga dikatakan Ibrahim tidak disolati oleh Rasulullah. Maka tetap pendapat yang lebih kuat bahwa anak-anak itu disolati, tetap disyariatkan untuk sholat.
Dan itu yang hingga saat ini menjadi pendapat jumhur, dan itulah yang diamalkan hingga hari ini. Diamalkan hingga hari ini, yaitu at-tiflu yusalla alaih. Terlepas dari sahih tidaknya masalah Ibrahim itu disolati oleh Rasulullah atau tidak. Tidak pengaruh. Paham sini ya? Nah, tidak mempengaruhi hukum dari hadis yang sahih bahwa anak-anak disolati. Dan itu yang diamalkan sampai hari ini. Alhamdulillah juga di negeri kita ya kan, anak-anak pun juga disolati. Ini sehingga tidak ada masalah kalau seandainya Ibrahim itu disolati atau tidak, karena hadis tentang syariat anak-anak disolati itu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Baik, yang berikutnya tentang petunjuk Rasulullah, sholat apakah dilakukan terhadap orang yang bunuh diri atau yang mencuri atau yang mengambil ghanimah sebelum dibagi. Ghanimah sebelum dibagi, orang yang mengambilnya ini perbuatannya disebut hulul. Disebut apa? Ghalla ya. Orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, dia ambil duluan. Ini namanya hulul namanya. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Bunuh diri, haram hukumnya. Apakah disolati atau tidak? Nih, bagaimana? Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di antara petunjuk Rasulullah, orang yang bunuh diri tidak disolati. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dalam kitab Janaiz. Nih, sehingga dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Samurah, Nabi didatangkan kepada beliau seorang yang membunuh dirinya ini dengan apa? Pisau atau dengan gunting atau alat yang digunakan untuk bunuh diri. Yang jelas ini bunuh diri dengan senjata yang dia punya. Maka Rasulullah tidak menyolatinya. Rasulullah tidak menyolati. Ini hadis yang dikeluarkan juga oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dan hadis yang sahih tadi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Ini jelas Rasulullah yang tidak menyolati. Demikian juga terhadap orang yang mengambil ghanimah sebelum dibagi. Mengambil ghanimah. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Ini bahwa dari Zaid bin Khalid al-Juhani ada seorang di antara sahabat Rasulullah wafat pada hari perang Khaybar. Perang Khaybar selesai. Ini ada seorang yang meninggal. Mereka menyebutkan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sallu ala sahibikum, salati. Kalian salati. Rasulullah tidak nyolati, tapi menyuruh sahabat untuk apa? Menyolati. Tetap disolati ini. Kemudian para sahabat ketika Rasulullah memerintahkan untuk menyolati, mereka heran, berubah wajahnya sahabat. Kok kami disuruh nyolati, Rasulullah enggak? Rasulullah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh para sahabat. Rasulullah ketika itu memerintahkan sahabat nyolati saja kalian. Salati. Para sahabat heran. Kenapa? Rasulullah kok tidak nyolati? Tapi memerintahkan sahabat untuk nyolati. Maka kata Rasulullah, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya sahabat kalian ini melakukan ghulul, ghalla di jalan Allah. Apa maksudnya ghalla? Jadi dia mengambil ghanimah, mungkin dia yang mendapatkan dari musuhnya. Dia ambil, tidak dikumpulkan. Dia memang yang mendapatkannya, tapi dia simpan untuk dirinya.
Bah, kalau saya serahkan, saya nggak dapat ini nanti. Iya kan? Nah itu. Nah ini pikirannya sahabat ini bisa jadi. Kalau ini saya kumpulkan, saya nggak bisa mendapatkannya. Dia pengen. Subhanallah. Nah ini penyebabnya. Jadi Rasulullah mengetahui hal itu. Ini berita wahyu dari Jibril bahwa si fulan itu mengambil apa? Mengambil sebagian ghanimah. Artinya mengambil sebagian ghanimah karena dia tidak menyetorkan, tidak menyerahkan, mengumpulkan ghanimah meskipun dia yang mendapatkannya. Tapi secara syar'i orang yang mendapatkan harta orang yang musuh di jalan ketika di peperangan, yaitu ketika musuhnya dia bunuh misalnya, ada simpanan emas, jadi dia bawa emas gelondongan misalnya, emas gelondongan, emas apa? Emas batangan atau emas pokoknya perhiasan dan sebagainya. Ketika dia membunuh orang kafir ini, dia melihat, kok bawa apa? Perhiasan atau yang berharga. Maka dia tidak boleh menyimpan untuk dirinya. Boleh dia bawa, tapi nanti dikumpulkan. Ini dia kumpulkan. Nah, ini syariatnya. Nah ini. Akhirnya, fafattashna mata'ahu. Setelah itu Rasulullah tidak menyolati, para sahabat menyolati. Ini disolati oleh sahabat. Ya sudah, karena perintah Rasulullah. Menunjukkan apa? Ini orang yang melakukan bunuh diri ataukah wallah bulul, ini tetap disolati, tetapi tidak pemimpin kaum, ulama atau pemimpin, misalkan penguasa, yang biasanya penguasa itu jadi imam. Rasulullah kalau sholat jenazah ya jadi imam. Nah, kalau seandainya ini yang disolati ini adalah orang yang berbuat gulul atau dia itu membunuh diri, maka pemimpin kaum ini tidak nyolati. Rasulullah tidak nyolati, tapi memerintahkan untuk apa? Disolati. Juga hukumnya tetap fardu kifayah, tetapi hendaknya, dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah nggak nyolati tapi menyuruh sahabat untuk menyolati. Nah ini akhirnya mereka para sahabat fafattashna mata'ahu. Ini kata Zaid bin Khalid al-Juhani. Kami memeriksa barang-barang dia. Karena Rasulullah mengatakan ini melakukan gulul. Melakukan apa? Gulul. Ngambil ghanimah sebelum dibagi, sebelum dikumpulkan. Kami pun mendapati sebuah khorozan. Ini perhiasan. Di antara perhiasan orang Yahudi, ini sebenarnya bukan perhiasan yang berharga. Ini murah. Ini suatu barang yang apa? Murah. La yusawi dirhamin. Seandainya dijual 2 dirham nggak laku. Artinya orang nggak mau beli 2 dirham. Artinya kurang dari apa? Nilainya kurang dari 2 dirham. Nah, ini dirham ini uang perak. Uang perak itu nggak seperti dinar. Dinar uang emas. Nilainya dirham itu rendah. Uang perak 3 gram 2,95. Itu perak. Gramnya itu 2,95 gram. Kalau dinar itu 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Kalau dirham 2,95 gram emas, perak. Ini perak, fiddah. Itu kalau dirham. Jadi dirham berapa 1 gramnya? Perak 40.000 atau berapa, 50.000 kalau sekarang. Sekitar itu. Ini. Berarti kalau seandainya apa dinilai dengan uang berapa?
Ya 80-100 ribu lah. Cuma segitu nilainya. Uang itu dari perak. Nah, ini hanya dari perak. Subhanallah. Nah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Hadis yang sahih hadisnya ini. Jadi ini riwayat tentang masalah salat jenazah orang yang gulul. Rasulullah perintahkan. Nah, ini. Rasulullah tidak menyolati. Termasuk yang bunuh diri. Termasuk yang bunuh diri tadi. Nah, kemudian para ulama berselisih tentang salat jenazah orang yang terbunuh karena dikisos. Dia membunuh. Kemudian ditegakkan hukum apa? Kisos. Nah, yang dibunuh dengan kisos disolati atau tidak? Ini terjadi perselisihan. Nah, sebagaimana orang yang berzina dirajam, disolati atau tidak? Nah, jadi disebutkan bahwa Rasulullah menyolati wanita dari Juhainah yang dirajam oleh Rasulullah SAW, di mana dia datang kepada Rasulullah mengaku bahwa saya telah berzina. Tolong bersihkan, sucikan saya. Rasulullah mengatakan, ini hamil, biar sampai apa? Lahir. Setelah lahir dibawa lagi wanita ini. Ya Rasulullah, sudah lahir ini. Kata Rasulullah, susui sampai 2 tahun. Selesai susuan. Masa susuannya 2 tahun. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sambil dikasih pegangan roti. Untuk menunjukkan anak ini sudah makan roti. Sudah meskipun sudah apa? Masih disusui, tapi masih apa? Sudah apa? Sudah bisa makan roti. Sudah tidak harus minum susu. Tidak harus disusui. Datang kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dirajam. Setelah dirajam, Rasulullah nyolati. Sampai sini kira-kira. Iya. Umar bin Khattab waktu itu ketika Rasulullah menyolati wanita Juhainah ini. Ketika itu Umar berkata, "Tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zana." Ya Rasulullah, engkau menyolatinya. Dia kan sudah berzina, kata Umar. Ini keheranan Umar bin Khattab. Ini dirajam oleh Rasulullah, tapi setelah itu disolati. Maka Rasulullah menjawab, "Laqad tabat taubatan." Wanita ini telah bertaubat. Bahkan berkali-kali datang ke Rasulullah minta dirajam. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati lawasiyatuhum. Seandainya pahala tobatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah. Siapa penduduk Madinah? Sahabat. Iya kan? 70 orang penduduk Madinah, sahabat. Lawasiyatuhum. Cukup. Punya cukup untuk menebus dosanya 70 orang. Masya Allah. Menebus dosanya 70 orang seandainya dibagikan tobatnya wanita ini. Karena betul-betul tobat wanita ini. Sampai datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan, bersihkan saya dari dosanya dia berzina. Subhanallah. Coba kalau sekarang orang berzina seperti itu. Malah sembunyi ya kan? Malah menyembunyikan dirinya. La haula wala quwwata illa billah. Maka Allah itu wahal wajadta taubatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Apakah engkau mendapati, kata Rasulullah kepada Umar, apakah engkau mendapatkan ada taubat yang lebih afdal daripada orang atau wanita yang datang dengan dirinya, dia datang membawa dirinya. Betul-betul jadat. Jadat itu sungguh-sungguh ini. Tenanan ini bahasanya. Ini wanita ini ketika datang ke Rasulullah ini tenanan. Dia pengen dirajam. Dia sendiri yang minta.
Seandainya mau, dia itu bisa menyembunyikan, selesai. Yang penting dia tobat kepada Allah, sudah selesai sebenarnya. Wanita ini. Tapi dia ingin dibersihkan dengan betul-betul sebersih-bersihnya. Datang kepada Rasulullah. Masya Allah. Jadi Rasulullah langsung membantah gampangnya ini. Membantah Umar bin Khattab atau menjelaskan kenapa Rasulullah sampai menyolati. Ini wanita ini datang bertobat. Dia datang. Seandainya dibagikan penduduk Madinah. Sahabat. Maksudnya untuk dibagikan kepada mereka semua. Cukup untuk mereka. Pahalanya ini sudah apa? Sudah cukup menembus dosa mereka. Seandainya berdosa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Imam Bukhari menyebutkan kisahnya Ma'iz bin Malik. Disebutkan bahwa wanita yang berzina, ada yang menyebutkan ini Ma'iz ini yang berzina dengan Juhainah, ada lagi wanita yang lain yaitu Hamidiyah. Disebutkan dalam sebagian riwayat. Ma'iz ini juga demikian, laki-laki ini. Kalau tadi wanita, ini Ma'iz yang datang pada Nabi juga minta dirajam atau dibersihkan. Tahhirni. Nabi berkata, ini kepadanya khairan wa shalla alaihi, mengatakan tentang Ma'iz itu dengan perkataan yang baik, artinya memuji Ma'iz ini dan menyolatinya. Nah, hanya saja diperselisihkan dari riwayatnya Zuhri tentang sholatnya. Disebutkan oleh Mahmud bin Ghailan, ini murid-muridnya atau yang meriwayatkan dengan sanadnya sampai ke Zuhri. Dari Abdul Razak dari Zuhri. Khalafahu samaniyatun min ashabi Abdul Razak. Tapi diselisihi oleh 8 orang muridnya Abdul Razak. Mereka tidak menyebutkan sholat jenazah terhadap Ma'iz. Nah, ini disebutkan 8 orang ini diantaranya Ishaq bin Rahawih dan yang lainnya. Ini yang mereka tidak menyebutkan sholat jenazah terhadap Ma'iz. Al-Baihaqi menyebutkan bahwa Muhammad bin Ghailan bahwa Rasulullah menyolati. Tetapi riwayat selainnya dari Abdul Razak titiknya sama, dari semuanya meriwayatkan dari Abdul Razak. Yang meriwayatkan disolati cuma satu. Yang rajih riwayat orang banyak. Ini dalam ilmu hadis disebutkan. Yang rajih itu apa? Riwayat orang banyak. Orang banyak tidak menyebutkan bahwa Ma'iz ini disolati Rasulullah. Apakah disolati atau tidak? Ini karena riwayat yang menyebutkan disolati itu hanya dari satu orang. Yang menyebutkan tidak menyebutkan sholat 8 orang. Tidak mungkin satu mengalahkan 8. Artinya kalau seandainya 8 orang ini ingatannya sama, satu orang yang ingatannya apa? Berbeda. Kira-kira kalau kita lebih percaya pembicaraan atau omongannya si A ini atau si banyak orang ini, yang banyak orang. Nah, itulah dalam ilmu hadis juga dipertimbangkan. Dipertimbangkan kejujuran, dipertimbangkan banyaknya orang, lebih banyak yang memberitakan yang berbeda. Kemudian ini sering melakukan kesalahan informasi, sering paham, gagal paham. Setiap riwayat atau setiap cerita itu ceritanya mesti beda dengan yang lainnya. Yang lainnya ceritanya itu mirip-mirip, ini kok nyeleneh sendiri. Padahal mereka semuanya apa? Mendengar dari satu orang. Siapa yang bercerita? Si fulan. Ini juga sama mendengar, tapi kok ternyata berbeda. Kira-kira kita lebih percaya yang mana ini? Nah, yang banyak orang ya kan? Ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini riwayatnya. Jadi ada yang disebutkan dalam kisah Ma'iz ini ada perbedaan. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Mastaghfirallahu wa la sabbah." Rasulullah tidak beristighfar dan tidak mencelanya. Buraidah bin Husayn mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Istaghfiru li Ma'iz." Istighfarlah untuk Ma'iz. Artinya memerintahkan sahabat untuk
memohonkan ampun. Nah, mereka berkata, "Ghafarallahu li Ma'iz." Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik. Disebutkan oleh Imam Muslim hadisnya ini. Disebutkan oleh Imam Muslim. Secara panjang lebar disebutkan. Kisahnya panjang lebar bahwa Ma'iz ini datang kepada Nabi. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan saya." Ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Sucikan saya. Nah ini. Kata Rasulullah, "Waihak." Ini waihak itu teguran Rasulullah. Sudah, ini. Teguran Rasulullah. Untuk tidak minta dia dihukum ini dibersihkan. Ini irji astaghfirullah wa tub ilaih. Kamu kembali saja. Istighfarlah kepada Allah. Minta taubat kepada Allah. Jadi Rasulullah itu tidak mau merajam. Ini maksudnya menegakkan hukum. Sudah, kamu taubat saja. Kembali ini. Kemudian ketika agak jauh sudah pergi meninggalkan Rasulullah. Tapi Ma'iz ini datang lagi. "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan saya, bersihkan saya." Jadi sudah disuruh pulang oleh Rasulullah. Suruh pulang ini. Tapi gak jauh, balik lagi. Akhirnya Rasulullah menyuruh lagi. "Sudah, kamu kembali." Demikian. Sampai beberapa kali. Akhirnya ketika yang keempat Rasulullah berkata, "Fima utahhirka?" Dalam masalah apa saya harus membersihkan engkau, mensucikanmu? Nih, Rasulullah SAW awalnya tidak menanyakan dosa apa yang kamu lakukan. Rasulullah tidak menanyakan, "Ya Rasulullah, sucikan saya." Maksudnya dari dosa. Rasulullah tidak menanyakan, "Ini dosa apa?" Kamu pulang, kembali, taubat saja kepada Allah. Yang keempat, Rasulullah bertanya, "Kamu memangnya melakukan apa? Kok minta dia dibersihkan, tahhirni, disucikan, minaz zina, sucikan dari zina." Ini kata ketika Rasulullah SAW mendengar zina, akhirnya Rasulullah SAW kemudian tidak langsung menegakkan hukum zina, hukum rajam. Tapi Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang yang mengenal, siapa yang mengenal ini? Mengenal Ma'iz. Ditanya, "Ini orang apakah gila?" Rasulullah ini tanya kepada tetangganya, kepada orang yang kenal dengan Ma'iz ini. Ini Rasulullah tidak langsung mengenalnya. Maka yang ditanya adalah orang-orang yang betul-betul mengenal Ma'iz. Ini Ma'iz ini orang gila. Maka dikabarkan, bukan, gak gila dia waras, orang yang normal, waras. Ini. Apa dia minum khamar? Sehingga ketika datang ke Rasulullah, dia dalam keadaan mabuk. Ini. Ada seorang ketika orang itu Ma'iz ini ngaku, akhirnya ada orang yang mengerogoh coba ini dia mabuk atau tidak. Rasulullah SAW memerintahkan orang untuk memeriksa. Dirogoh sampai muntah. Tidak tercium khamar. Ini enggak mabuk. Ini bukan gila. Ini bukan orang gila dan dia tidak mabuk. Ini. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Kamu zina?" Dia menjawab, "Iya." Akhirnya baru Rasulullah SAW merajamnya. Jadi setelah Rasulullah bertanya kepada tetangganya, "Ini gila. Ini orang pendusta." Sebagian riwayat menyebutkan, ini orang pendusta dan bagaimana sifat-sifatnya, kejujurannya. Orang jujur, nggak pernah berdusta. Bukan gila. Ini artinya sudah menguatkan, ini sadar sepenuhnya ini orang mengatakan demikian. Artinya dia berkata jujur. Masya Allah. Akhirnya orang-orang ada dua kelompok. Ada yang mengatakan, "Oh ini mampus." Mampus itu artinya celaka. Maksudnya di akhirat ini karena dia berzina. Ini, wah ini sudah kesalahannya sudah fatal.
Karena dosa apa? Zina sampai dihukum. Ada yang mengatakan tidak, ma taubatun afdal min taubati Ma'is. Tidak ada taubat yang lebih afdal daripada taubatnya siapa? Ma'is. Dia datang kepada Nabi, dia meletakkan tangannya dan menyerahkan tangannya kepada Nabi. Sudah tangkap saya, artinya sudah terserah apa yang dilakukan terhadap dirinya. Dia datang kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, uqtulni bil hijarah, bunuh saya dengan batu, maksudnya dirajam. Rajam itu kan membunuh dengan apa? Batu. Jadi dilempari batu sampai mati, itu namanya rajam. Rajam. Adapun dipendam ke dalam tanah, ini untuk meringankan penderitaannya. Kenapa? Supaya cepat mati. Yang penting supaya cepat mati bagaimana? Ada sebagian yang menyebutkan kalau cuma di tali bisa jadi batu itu mengenai tubuhnya, sakit semua badannya. Sementara kalau cuma badannya yang dipukul, dilempari batu, tidak mati-mati. Terlalu banyak yang terkena tubuhnya, justru tidak mati-mati. Tapi kalau kepalanya langsung, maka lebih cepat apa? Lebih cepat mati. Maka dipendam sampai lehernya supaya dia tidak bergerak. Ini. Jadi kalau dilempari langsung apa? Mati. Nih. Kemudian mereka sampai 2 atau 3 hari datang Rasulullah SAW dalam keadaan mereka itu duduk. Rasulullah SAW mengucapkan salam kemudian duduk. Lalu Rasulullah mengatakan istaghfiru lima ismil malik. Beristighfarlah untuk siapa? Ma'is. Mereka mengatakan ghafarallahu lima ismil malik. Faqala Rasulullah laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin la wasyathum. Dia telah melakukan taubat seandainya dibagikan kepada satu umat. Umat ini banyak. Satu umat ini adalah kelompok orang yang berkumpul, yang mungkin berkumpul dalam satu tempat. Banyak orang. Maka cukup untuk mereka. Masya Allah. Bukan 70 lagi nih ya. Bukan 70 lagi. Tapi seandainya satu umat. Ini yang luar biasa. Jadi ini hadis tentang Ma'is. Baik. Adapun disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bahwa Jabir mengatakan bahwa Rasulullah menyolati Ma'is. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak. Meskipun disebutkan ada cacatnya. Nah, Abu Barzah al-Aslami mengatakan tidak disolati oleh Nabi. Tetapi tidak melarang sholat jenazah. Artinya disolati oleh sahabat. Tapi Rasulullah sendiri tidak menyolati. Ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini diriwayatkan dalam kitab Janaiz, dalam kitab Al-Janaiz. Dan sanadnya bagus. Ini. Nah, hadis Ghamidiyah ada lagi kisah wanita lah. Ghamidiyah. Kalau tadi Juhaniyah, ini Ghamidiyah. Disebutkan bahwa tidak ada perselisihan bahwa Nabi menyolati wanita Ghamidiyah yang juga datang kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW. Nah, selengkapnya hadis ini ada diriwayatkan oleh hadis Muslim ketika diriwayatkan oleh Buraidah dari ayahnya Ibnu Buraidah, maka jelas disebutkan dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah ketika memerintahkan untuk dirajam agar supaya diikat supaya tidak sampai tersingkap pakaiannya dari auratnya, maka dirajam. Setelah dirajam Rasulullah menyolatinya. Umar bertanya, engkau menyolatinya ya Nabi Allah? Dia telah berzina, dia telah bertaubat. Seandainya dibagikan kepada 70 ahlul Madinah, sungguh akan apa? Akan cukup untuk mereka. Apakah kamu mendapati ada taubat yang lebih afdal daripada
wanita yang datang dengan sungguh-sungguh, dia datang sendiri, bukan dibawa orang, dia sendiri yang datang. Dia bersungguh-sungguh, dia membawa dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah. Ini mana yang lebih afdal taubatnya? Masya Allah. Baik. Nah, hadis ini meskipun ada pembicaraan di dalam hadisnya. Dalam hadisnya ini ada pembicaraan tentang sanadnya. Tetapi yang disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya, wanita sebelumnya, ini yang bisa menguatkan satu dengan yang lain. Artinya, baik itu disolati oleh Rasulullah atau tidak, tapi tetap disyariatkan untuk apa? Untuk menyolati, karena riwayatnya yang sahih. Riwayatnya yang sahih bahwa ada seorang yang punya hutang, Rasulullah memerintahkan untuk disolati. Adapun Rasulullah tidak menyolati, tidak mengurangi syariat bahwa orang yang melakukan perbuatan maksiat tetap disolati. Artinya yang tidak disolati ini orang-orang yang sudah, kalau seandainya pemimpinnya saja yang tidak nyolati, maka tetap disyariatkan untuk dia disolati. Sholat jenazah itu tetap dilakukan kepada orang yang mati dalam keadaan berbuat maksiat, apalagi orang yang taubat, apalagi orang yang yang sudah bertobat, maka tetap disolati. Masalah pemimpin itu tidak menyolati, ini tidak mengurangi disyariatkannya sebagai fardu kifayah sholat jenazah kepada orang yang berbuat maksiat, yang meninggal karena perbuatan maksiatnya, maka tetap disolati. Tapi pemimpinnya yang tidak menyolati. Baik. Ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.